Episode 11, harus dipaksa. Sayang, seperti saat ini, David sudah menunggunya di depan kampus. Dengan senyuman yang selalu tampak di bibirnya, Stella berjalan bersama Feli menuju ke cafe langganannya. Lah, itu Tuan Tampan sudah menunggumu, ucap Feli melihai arah depan. Biarkan saja, kamu harus menemaniku makan siang kali ini, ucap Stella. Stella dan Feli mengabaikan kedatangan David. Mereka terus saja berjalan melewati pria itu. Sayang, kamu akan makan siang kan? Aku akan mengajakmu ke sesuatu tempat, seru David yang sudah berjalan mensejajarkan dengan Stella. Tuan Tampan akan mengajak Stella. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian, ucap Feli. Tidak, kamu tidak menggangguku sama sekali, ucap Stella. Terima kasih Feli, kamu memang sangat pengertian, jawab David tersenyum penuh arti. Lala, aku ingat ada sesuatu yang akan kukerjakan. Sepertinya aku tidak bisa menemanimu. Biarkan Tuan David yang pergi bersamamu, ucap Feli tidak enak hati. Tapi Val, aku permisi dulu, seru Feli yang sudah berjalan mendahului Stella dan David. Tentu saja hal itu membuat Stella sangat geram. Om David, apa maumu sebenarnya? Sudah kukatakan jangan ganggu aku lagi. Ayolah sayang, aku akan selalu mengganggumu kalau kamu masih bersikap seperti ini, ucap David. Lalu aku harus bersikap seperti apa agar kamu tidak menggangguku lagi, tanya Stella yang saat ini mentapa David tajam. Jadilah seperti Stella yang dulu, yang selalu datang ke kantor dan menggangguku, jawab David. Stella yang dulu sudah tidak ada lagi om. Dia sudah mati, seru Stella pergi meninggalkan pria itu. Grab. David menggenggam lengan Stella dan menariknya masuk ke dalam mobil. Apa-apaan kamu David? Lepaskan aku. Kamu mau bawa aku kemana? Teriak Stella. David tidak mempedulikan teriakan gadis itu. Dia langsung duduk di kemudi dan langsung melajukan mobilnya. Sepertinya kamu harus sedikit dipaksa. Karena sayangku ini sekarang menjadi sangat keras kepala, ucap David melirik Stella dan tersenyum. Gadis kecilnya itu berhenti memberontak. Stella sudah merasa lelah jika harus berhadapan dengan David karena dia akan selalu memaksa dan tidak ada kata penolakan. Mobil David berhenti di lobi perusahaan. Ternyata dia membawa Stella ke kantornya. Ayo sayang, kita turun dulu, ucap David. Untuk apa aku ke kantormu, tanya Stella kesal. Untuk mengenang masa-masa indah dulu, jawab David yang kemudian keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Stella. Dengan wajah cemberut Stella keluar dari dalam mobil. David tersenyum melihat gadisnya itu menurut lagi. Pria itu menggandeng tangan Stella memasuki kantornya. Banyak karyawan menatap aneh pada bosnya itu. Setahu mereka Stella sudah lama tidak datang ke kantor karena David sudah bertunangan dengan wanita lain. Lalu kenapa sekarang dia membawa Stella ke kantornya? Ting! Pintu lift terbuka. David masih setia menggenggam jemari Stella. Padahal gadis itu sudah berontak sedari tadi. Tuan David, ada yang sedang menunggu Anda di ruangan, ucap sekretaris David. David hanya mengangguk dan langsung berjalan menuju ruangannya. Stella masih berusaha melepaskan tangan David, tapi karena saking eratnya genggaman itu membuat Stella pasrah. Ceklek. David membuka pintu ruang kerjanya. Sayang, akhirnya kamu datang, seru seorang wanita yang tak lain adalah Anna. Wanita itu mematung melihat David datang bersama seorang gadis dan saling berpegangan. David menatap sinis pada Anna. Sedangkan Stella melepaskan kasar tangannya dari genggaman David. Siapa yang menyuruhmu masuk ke ruanganku? Seru David. David, ternyata gadis ini yang membuatmu membatalkan pertunangan kita. Teriak Anna. Stella merasa tidak enak dengan situasi ini. Dia memundurkan langkahnya dan berbalik akan pergi dari ruangan itu. Tapi tangannya dicekal oleh David dan langsung menariknya ke dalam pelukannya. Gadis jalang, kamu merayu David untuk meninggalkanku kan? Aku akan. Anna berhenti berteriak. Matanya melotot sempurna ketika mendapati pemandangan di hadapannya itu. David mencium Stella. Melumat bibir manisnya itu. Stella memukul dada David keras saat pria itu menarik tengkuknya memperdalam ciumannya. Kalian berdua, brengsek, teriak Anna. Dia mengambil tasnya dan akan pergi dari ruangan itu. Ingat jangan pernah kembali ke sini lagi.
Seru David yang sudah melepaskan ciumannya. Anna membuka pintu dan membantingannya keras. Plaak, Stella menampar David. Dia sekarang benar-benar emosi jiwa. David seakan melecehkannya di depan Anna. Dia tidak terima itu. Maafkan aku sayang, ucap David. Apa kamu hanya memanfaatkan aku? Teriak Stella. Tidaklah, aku tidak tahu kalau wanita itu kesini. Dia terus saja menggangguku. Padahal aku sudah memutuskan pertunangan dengannya. Lalu apa maksudmu menciumku di hadapannya? Apa kamu kira aku hanya alat untuk mengusir wanita itu seperti yang kamu lakukan padaku dulu? Sayang, aku bisa jelaskan. Pada waktu bukan seperti yang kamu pikirkan. Anna yang memaksaku. Dia yang menciumku. Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Sekarang pesankan aku makan. Aku sudah menahan lapar dari tadi, seru Stella kemudian duduk di sofa. David tersenyum melihat Stella yang sudah tidak marah padanya. Baiklah sayang, aku akan memesankan makanan dulu. Hei Tuan David, tapi kamu jangan menyalahartikan. Aku masih marah padamu dan butuh energi untuk berdebat denganmu lagi, ucap Stella cuek. Tentu saja sayang, dengan senang hati aku akan meladeni perdebatanmu sampai nanti malam, jawab David tersenyum menyeringai. Stella tidak menggubris ucapan David. Yang dia pikirkan sekarang adalah harus segera mengisi perutnya dan pergi dari ruangan itu secepat mungkin. Kalau saat ini pergi, tentunya David masih akan menahannya. Bersambung.